Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Nandaria Pratama dari program studi Sistem Informasi Universitas Mula Warman. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai penjualan, dashboard penjualan. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada 4 sheet yang saya buat. Yang pertama itu sheet untuk peta profit. Nah, di mana di dalamnya itu ada negara-negara beserta berapa jumlah profit yang didapatkan di penjualan di negara tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah tren penjualan, di mana ini memperlihatkan bagaimana 5 wilayah besar di dunia dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, terus yang ketiga itu adalah profit margin per region atau per wilayah di suatu negara. Nah, jadi suatu, bukan negara ya, mohon maaf, benua gitu. Jadi benua itu kan ada beberapa region-region atau wilayah-wilayahnya. Nah, lanjut lagi ke sheet yang terakhir itu penjualan sub kategorinya. Nah, itu ada berapa gitu. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan saja ke sheet yang pertama, yaitu peta profit. Nah, sini bisa kita lihat di mana di pojok kanan itu tuh yang di atas saya ini. Nah, itu kan ada yang namanya sum profit. Nah, sum profit ini menunjukkan jika warnanya itu condong ke merah, maka profit yang didapatkan itu minus atau kurang. Nah, bisa dilihat di sini di negara Turki itu hanya itu mendapatkan profit yaitu minus 98.000. Nah, ini dikonversi ke USD ya. Dengan penjualan hanya 108 nih. Nah, kita lanjut ke negara United States, di mana salesnya itu ada 2 juta dan profitnya itu ada 286. Nah, ini negara-negara lain seperti Kanada ya, terus itu Brazil. Nah, itu kan bisa dilihat warna itu agak ke hijau-hijauan. Nah, menandakan bahwa negara itu mendapatkan profit dari penjualannya. Nah, kalau yang condong agak merah seperti Nigeria, terus itu Kazakhstan, dan juga Sweden atau Swedia itu tidak mendapatkan profit atau mengalami kerugian. Nah, itu untuk dashboard yang pertama mengenai peta profit. Nah, kita lanjut lagi ke sheet yang nomor 2. Sheet yang nomor 2 ini ada penjualan subkategori, di mana bisa dilihat di sini ini hampir sama seperti yang tadi, peta profit. Nah, tetapi perbedaannya adalah di mana di sini adalah kategorinya, kategori-kategori atau bisa dibilang barang yang dijualnya. Nah, seperti bisa dilihat di sini sama seperti tadi, kalau merah itu menandakan bahwa dia itu uh, merugi atau tidak mendapatkan profit, sementara hijau itu menandakan bahwa dia mendapatkan profit. Nah, bisa dilihat di pertama ini ada aksesoris. Nah, aksesoris yang terjual di itu ada sekitar 749 ratusan lah. Nah, dengan profit 129. Nah, di mana bisa dilihat warnanya itu hijau, jadi dia mendapatkan profit. Sedangkan yang ini tuh hijau tapi lebih pudar hijaunya. Jadi profit yang dihasilkan dari art atau uh, lukisan, art itu seni, itu kurang dari aksesoris. Nah, bisa dilihat yang paling bawah ini yaitu table atau meja. Meja itu memiliki warna merah yang lumayan pekat, di mana dari semua penjualan, kategori penjualan, table atau meja ini adalah salah satu kategori yang kurang laku di pasaran. Nah, jadi dari table ini kita bisa melihat dan mengira-ngira apa sih sebenarnya yang cocok dijual di zaman sekarang. Walau bisa dilihat share atau kursi itu uh, mendapatkan profit, tapi belum tentu meja itu mendapatkan profit. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu sebelum kita mau menjual. Nah, kita akan lanjut lagi ke sheet nomor 3. Nah, sheet nomor 3 ini adalah tren penjualan.
Nah, di mana tren penjualan ini mencakup semua yang ada di sheet nomor 2 tadi atau kategori. Nah, di mana bisa dilihat di sini di negara-negara besar negara-negara wilayah yang besar seperti Central Amerika, Oceania, Swedish apa Asia Tenggara, dan juga Western Europe, mohon maaf aksen saya. Nah, itu tren penjualannya bisa dilihat di line chart sini. Ini uh, di mana bisa dilihat di sini bahwa Western Europe itu adalah salah satu pemasok atau yang membeli terbanyak mengenai sub-sub kategori tadi, di mana bisa dilihat di sini nih, di bulan Agustus itu Western Europe itu sudah membeli sebanyak 234. Nah, ini untuk negara-negara yang besar ya, teman-teman sekalian. Kalau mau melihat negara-negara yang kecil atau yang lebih kecil lah dari 5 yang ini, kita bisa masuk ke region ini yang di filter sebelah kiri ini. Terus itu kita edit filternya. Nah, yang top ini kita jadikan bottom. Nah, kita lihat nih, apa sih yang terjadi di 5 negara ya 5 wilayah yang kurang lah dalam pembelian. Nah, bisa dilihat di sini tuh untuk Kanada, Central Afrika, Central Asia, dan juga Eastern Afrika, South ataupun South itu selatan, Afrika Selatan itu untuk pembeliannya itu bisa dibilang kurang, teman-teman, jika dibandingkan dengan yang ini tadi. Nah, jadi bisa disimpulkan jika kita mau berjualan itu bukan cuma seperti yang saya bilang tadi, melihat barang-barang yang laku di pasar, tetapi juga melihat wilayah yang mau kita jadikan tempat penjualan kita, teman-teman. Lanjut ke sheet 4, di mana sheet 4 sendiri ini saya melihat berapa banyak profit margin per regionnya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini sudah saya petakan di mana ini rasionya antara sales dan juga profit yang didapatkan. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau yang merah itu dia mendapatkan rasio yang minus atau dia merugi berjualan di situ, marginnya tidak menutupi sales. Nah, sedangkan yang hijau adalah di mana profitnya itu menutupi salesnya. Nah, bisa dilihat di sini Central Asia menjadi salah satu wilayah yang memberikan kerugian terbesar. Tetapi bisa dibilang ini hanya by rasio aja ya, nggak semenyeluruh gitu. Yang saya maksud itu semisalnya di Central Asia ini cuma jualan 10 barang dan mereka rugi karena yang beli cuma 2. Sedangkan di North Africa itu ya pokoknya profit margin ini atau rasio ini itu tidak mengidentifikasi bahwa Central Asia memiliki kerugian yang paling besar. Bisa saja Western Africa karena barang-barang yang ada di situ itu lebih banyak gitu. Nah, tetapi untuk yang hijau ini, alhamdulillahnya bisa kita katakan mereka yang berjualan di sini mendapatkan keuntungan, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke dashboard sini. Nah, bisa dilihat dengan dashboard kita lebih bisalah melihat bagaimana penjualan ini ada gitu. Bagaimana dari dashboard ini memudahkan kita untuk menganalisis bagaimana menganalisis pasar karena sudah dianalisis sebelumnya oleh orang-orang yang sudah membuat dashboard ini. Nah, jadi bisa disimpulkan dari dashboard penjualan ini bahwa dashboard ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang akan diambil oleh owner atau pemilik dari perusahaan tersebut ya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan kepada pemirsa sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton sampai saat ini. Saya Cikotan dari Pratama. Peace out dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.